Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang datangnya anugerah seukuran persiapan. Ketika kita taat kepada Allah atau menjalani ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun dengan menjauhi larangan, maka Allah akan memberikan anugerah yang dalam bahasa tasawuf disebut dengan madadul ilahiyu, yaitu anugerah ketuhanan. Kemudian anugerah ketuhanan ini untuk banyak dan sedikitnya atau besar dan kecilnya tergantung wadah yang kita siapkan. Artinya kalau wadahnya itu besar, ya kita dapat anugerah yang besar. Tapi kalau wadahnya itu kecil dan sempit, maka yang kita dapat anugerah juga cuma sedikit. Yang demikian ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, wurudul amdadi bihasabil istiqdadi. Datangnya anugerah ketuhanan itu seukuran dengan persiapan. Atau dengan bahasa yang lain yang populer yaitu biqadril mujahadati takunul musahadatu. Seukuran seseorang menjalani perjuangan batin, perjuangan melawan nafsunya, maka seukuran itu pula seseorang bisa menyaksikan keagungan Allah. Atau juga dengan istilah yang lain lagi, wa biqadri taholiyati takunul tahaliyatu. Seukuran seseorang mengosongkan hatinya dari sifat-sifat tercela, maka seukuran itu pula seseorang telah menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setiap kita itu oleh Allah diberikan hati yang sama, bahwa manusia itu hanya memiliki satu hati. Nah, hati yang cuma satu ini itu ada yang isinya itu macam-macam, ya, segala urusan dimasukkan ke dalam hati. Sehingga bisa jadi hati itu 50% sudah terpenuhi oleh urusan-urusan dunia. Sementara yang tersisa tinggal 50% yang satunya. Maka ketika Allah menurunkan anugerah, ya maksimal hanya 50%. Kenapa? Tempat yang disediakan hanya 50%. Kalau kemudian hati itu ternyata yang dipakai untuk urusan dunia hanya 10%, sehingga sisanya masih 90%. Maka ketika Allah menurunkan anugerahnya, yang diberikan ya 90%, sesuai dengan wadah yang disediakan. Nanti kita mari bersama-sama mengoreksi apakah hati kita ini lebih banyak diisi urusan-urusan dunia atau lebih banyak diisi untuk mengingat dan
menyebut-nyebut serta menyaksikan keagungan Allah. Itu bisa jadi masing-masing orang akan berbeda-beda. Jadi seukuran kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, maka seukuran itu pula lah kita akan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Ketika kita telah berhasil membersihkan sifat takabur, sombong, maka hati kita akan terhiasi oleh sifat tawadhu, rendah hati. Ketika kita berhasil membersihkan hati kita dari sifat riya, ingin dilihat, maka kita akan berhasil menghiasi hati kita dengan sifat ikhlas. Jadi selalu lawannya. Ketika kita mampu membersihkan hati kita dari sifat tercela berupa tomak, maka kemudian hati kita akan dihiasi dengan sifat qanaah. Ketika kita berhasil mengosongkan hati kita dari sifat-sifat dendam, maka kemudian akan terhiasi dengan sifat pemaaf dan lapang dada. Begitu seterusnya. Jadi hati kita itu bisa diisi apa saja dan isinya tergantung kita. Cuma sekali lagi ada resikonya. Jika kemudian hati yang cuma satu ini diisi dengan urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan Allah, maka ketika Allah akan memberikan anugerah, yang diberikan ya hanya seukuran sisa hati yang masih kosong. Atau dengan contoh konkret, yaitu bahwa kita dalam sehari semalam itu diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam. Ini cara ngoreksinya lebih mudah kalau kita berbicara tentang jam. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Dalam waktu 24 jam itu kita lebih sibuk beribadah kepada Allah atau justru lebih sibuk ngurus diri sendiri? Yang ini pun jawabannya masing-masing orang juga beda-beda. Dan memang tidak harus sama, ya. Karena memang setiap orang itu akan menempati makomnya sendiri-sendiri. Tidak perlu harus sama dengan makomnya orang lain. Maka agar seluruh aktivitas kita, gerak dan diam kita itu berorientasikan Allah, ya, bernilaikan ibadah, maka kita harus punya ilmunya ibadah. Nah, ilmunya ibadah itu dimulai dari niat yang benar. Yang kemarin dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin sudah berulang-ulang kami jelaskan bahwa banyak aktivitas rutin yang kita lakukan, ternyata jika niatnya benar itu bernilaikan ibadah. Bapak giat mencari nafkah, ibadah, ya. Kemudian memelihara kesehatan tubuh, ibadah. Bahkan tidur pun bisa diniatin ibadah. Makan dan minum bisa diniati ibadah. Bahkan ya, tingkatan yang paling terakhir, ketika kita tidak melakukan apa-apa, nganggur, maka nganggurnya diniati dalam rangka menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, itu nganggur aja dicatat sebagai ibadah. Kenapa? Nganggurnya dia tidak berbuat maksiat, gitu. Itu caranya agar seluruh aktivitas kita bernilaikan ibadah. Dimulai dari niat. Ya. Yang kedua, segala fasilitas dunia yang Allah amanatkan kepada kita itu juga harus dijadikan kendaraan menuju Allah. Ya. Kita hidup di dunia ini perlu fasilitas, perlu harta, perlu kekayaan, bahkan terkadang juga perlu jabatan. Namun mari kita upayakan agar kekayaan,
harta, jabatan, kekuasaan yang kita miliki, itu semuanya kita jadikan kendaraan untuk menuju Allah. Artinya segala fasilitas dunia itu apapun bentuknya jangan dijadikan tujuan, tapi jadikanlah sarana untuk meraih tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya ya ridhonya Allah. Jadi ketika kita punya harta, maka manfaatkan harta itu untuk beribadah kepada Allah. Setelah dirasa cukup untuk kebutuhan diri dan keluarga, sisanya bisa disediakan untuk sewaktu-waktu membantu orang lain, gitu. Maka itu semuanya jadi bernilaikan ibadah. Ketika seorang punya jabatan, punya otoritas untuk membuat aturan, buat undang-undang, maka juga upayakan undang-undang yang dibikin, aturan yang diputuskan itu bernilaikan ibadah. Kalau kita bisa seperti itu, maka sungguh kita ini menjadi orang yang cerdas, ya, menjadi orang yang cerdas. Karena semua kenikmatan yang didapatkan di dunia ini dijadikan kendaraan untuk meraih kenikmatan Allah yang abadi di akhirat kelak. Karena gini Pak, dunia itu dari satu sisi juga sangat penting, ya. Pentingnya gimana? Pentingnya begini, nikmat surga yang abadi itu hanya bisa diraih melalui amal soleh yang dilakukan di dunia. Jadi surga dengan segala kenikmatan yang luar biasa itu ternyata cara untuk mendapatkannya ya dengan beramal soleh di dunia. Kalau begitu kan dunia ini penting. Kenapa? Untuk meraih surga itu seorang juga harus beramal soleh di dunia. Tapi juga sebaliknya, siksa neraka yang dahsyat itu juga bisa terjadi akibat perilaku kita ketika hidup di dunia. Nah, maka kita harus waspada, jangan sampai tertipu oleh keindahan dunia. Jangan sampai dunia dijadikan tujuan, tapi mari dunia ini dijadikan sarana untuk meraih tujuan. Sebagaimana dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam yang nanti panennya itu di akhirat. Nah, yang kita panen itu tergantung apa yang kita tanam. Ya. Kalau di dunia ini kita nanam singkong, ya nanti panennya singkong. Nggak mungkin panen padi. Ya. Kalau kita nanam padi, panennya juga panen padi. Tapi kalau kemudian kita malas bercocok tanam, adanya cuma rumput, ya nanti panennya rumput. Nah, nanti di akhirat itu kita akan memetik hasil tanaman kita masing-masing. Ya. Ya, itu juga beda-beda nanti ya, sama-sama nanam padi mungkin ya hasilnya beda-beda, sama-sama panen kelapa misalnya ya beda-beda sesuai dengan makomnya masing-masing, tapi intinya sama. Mari dunia ini kita jadikan sarana untuk meraih tujuan, kita jadikan tempat untuk bercocok tanam kebaikan yang nanti hasilnya akan kita panen, kita petik di akhirat. Nah, orang yang mampu seperti itu disebut dengan orang yang zuhud, ya, az-zuhdu fid dunya. Ya. Orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi justru dunia dijadikan sarana untuk meraih tujuan. Idza zahadtum fid dunya, jika kalian telah zuhud di dunia bil kuliyati secara keseluruhan, wa qata'tum dan kalian telah memutuskan al-iyasa harapan, minar ruju'i dari kembali ilaiha kepada dunia bil kuliyati secara keseluruhan, summa taqattum kemudian kalian meyakini fi suyuhikum tentang guru-guru kalian, annahum bahwasanya mereka itu kamalun telah sempurna ilmunya, ilmu lahiriah maupun ilmu batinnya. Wa annahum dan sesungguhnya para guru kita itu ala qadamil anbiya'i
berada di bawah telapak kakinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya orang-orang yang kita jadikan guru kita, terutama guru rohani, itu harus orang-orang yang benar-benar meneladani apa yang dilakukan oleh para nabi. Digambarkan seakan-akan guru kita itu berada di bawah telapak kakinya para nabi. Dia melakukan atau melanjutkan apa yang dilakukan oleh nabi. Miwarasatil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk ahli warisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bisa begitu, fawallahil azim, maka demi Allah yang maha agung, layan silu, niscaya akan turun alaikum pada kalian apa al-madadu, anugerah-anugerah ketuhanan, alaila di malam hari, wan naharo di siang hari, wasahro sepanjang bulan, wal ama dan sepanjang tahun, wa fi kulli waktin dan dalam setiap waktu, wasaatin dan setiap jam, walahdotin dan setiap detik. Di syaratnya 3 ya. Jika kita menginginkan mendapatkan anugerah dari Allah yang terus menerus, itu pertama kita harus zuhud fit dunya, tidak tertipu oleh keindahan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia dijadikan sarana untuk meraih tujuan. Kemudian yang kedua, ya, tidak ada keinginan untuk kembali menjadi orang yang hanya sibuk dengan urusan dunianya. Ya. Setelah kita berhasil tidak tertipu dari dunia, juga tidak ada niatan untuk kembali tertipu lagi. Syarat kedua. Syarat ketiga, kita harus berguru atau di bawah bimbingan seorang guru, yang guru itu benar-benar sempurna ilmunya. Maksudnya sempurna ilmunya itu ya, ilmunya itu bisa dipertanggungjawabkan, ada sanadnya, ada mata rantainya yang nyambung sampai ke Rasulullah. Nah, makanya berulang-ulang kami sampaikan bahwa guru itu ada guru ilmu, ada guru suhbah, ada guru mursid. Guru ilmu adalah guru yang kita jadikan untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini kita bisa ngambil ilmu dari siapa saja, dari sumber apa saja, melalui sarana apa saja. Silahkan kalau sekedar nambah wawasan, nambah ilmu. Tapi jangan lupa, ilmu-ilmu yang kita terima dari berbagai macam sumber itu harus kita konsultasikan dengan guru yang kedua, yaitu guru suhbah. Guru suhbah itu guru yang mendampingi kita, guru yang membimbing kita. Jadi kalau Bapak baru baca artikel di internet misalnya, jangan langsung ditelan mentah-mentah, ya. Habis baca buku atau habis dengar ceramah dari siapa gitu, kok kelihatannya aneh, jangan langsung diterima, jangan langsung ditelan, tapi konsultasikan dulu dengan guru pembimbing Bapak. Ya, ini gimana? Nah, supaya tidak salah. Nah, karena salah memilih pengajian itu dampaknya lebih bahaya dibanding salah memilih pergaulan. Ya. Banyak orang karena salah memilih guru, salah memilih pengajian, akhirnya jadi orang-orang yang radikal. Ujung-ujungnya malah jadi teroris. Nah, itu semuanya penyebabnya apa? Ya salah memilih guru. Ya, salah memilih guru. Kita harus cari guru yang jelas, yang ada mata rantainya sambung menyambung sampai ke Rasulullah. Itu yang disebut dengan guru yang sempurna. Ya, guru yang melanjutkan perjuangan para nabi, menjadi pewarisnya para nabi. Yang kemarin dalam pengajian Kifayatul Atqiya sudah berulang-ulang kami sampaikan bahwa mau tidak mau untuk kita yang hidup di zaman sekarang, jika ingin mengamalkan ajaran Islam harus di bawah bimbingan para ulama. Karena kita memang tidak pernah ketemu para nabi, kita hidup tidak di zaman nabi. Ya, kita tahu Islam ini melalui para ulama, melalui guru-guru ngaji kita. Nah,
Berbeda halnya kalau misalkan Bapak hidup di zaman Nabi, ketemu Nabi secara langsung, itu tidak usah ulama-ulamaan, tidak apa-apa. Ya, belajar Quran langsung sorokan dengan Rasulullah. Belajar sholat langsung diajarin Rasulullah, silahkan. Kalau memang hidup di zaman Nabi. Loh, kita jaraknya dengan Nabi itu sudah 1440 tahun. Itu sudah sangat lama sekali, sangat jauh sekali. Maka mau tidak mau ya harus lewat para ulama. Jadi setelah kita mampu zuhud fid dunya, kemudian milih guru yang tepat. Jika sudah seperti itu, maka dikatakan demi Allah yang Maha Agung, Allah pasti akan menurunkan anugerah kepada kalian, baik di malam hari, siang hari, selama 1 bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan setiap waktu, setiap jam, setiap detik. Hatta tamtali'a, sehingga penuh apa qulubukum, hati kalian, bima'rifatillahi, dengan mengenal Allah. Karena anugerahnya itu terus menerus, akhirnya imannya semakin kuat, ilmunya semakin bertambah, makrifatnya pun juga semakin meningkat. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan dalam kajian kitab Kifayatul Atqiya bahwa sungguhnya setiap orang yang beriman itu sudah bisa dikatakan orang yang makrifat. Hanya saja tingkat makrifatnya itu beda-beda. Ya, hanya sekedar kenal dekat, kenal banget, dan seterusnya itu kan beda-beda. Ya, sama-sama kenal, tapi tingkat pengenalannya beda-beda. Maka kita harus terus menambah ilmu supaya pengenalan kita terhadap Allah itu juga semakin meningkat. Kalau hatinya sudah penuh dengan ma'rifatullah wa tatma'inna, dan akan menjadi tentram apa qulubukum, hati kalian, bidzikrillah, sebab mengingat Allah, yang ayatnya sering kita baca, ala ya, bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Kalau kita sudah menyebut-nyebut Allah kok hatinya belum tentram, pasti ada kekeliruannya atau ada yang belum dilakukan. Apa itu? Memahami makna dari kalimat-kalimat yang kita jadikan zikir. Ya. Saya sudah baca la ilaha illallah tapi kok belum tentram. Saya sudah baca astagfirullah, sudah baca sholawat, sudah baca asmaul husna, kok hati kalian masih gelisah. Ya bisa jadi karena kita belum memahami ya makna-makna kalimah-kalimah yang kita jadikan zikir. Makanya kita terus ngaji supaya paham ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu maknanya apa. Ketika kita baca la haula wala quwata illa billah itu maknanya apa. Ketika kita baca ya hafid itu maknanya apa. Itu kalau dipahami maknanya, maka hati kita akan menjadi tentram. Wa takunu kal jibalir rasiyati, dan kalian akan menjadi seperti gunung yang kokoh. Gunung yang kokoh itu kelihatannya tidak bergerak, padahal sesungguhnya dia juga bergerak. Jadi ketenangannya bagaikan gunung, kalau dipandang dari jarak jauh dia berhenti, ya, artinya tidak bergerak. Tapi sesungguhnya ya gunung itu bergerak. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kalian menganggap bahwa gunung itu diam. Tapi padahal sesungguhnya gunung itu juga berjalan bagaikan awan. Artinya secara fisik kelihatan tenang, tapi hatinya selalu bergemuruh mendengungkan asma Allah. Li'anna zahida fid dunya, karena sesungguhnya orang yang zuhud di dunia itu tafarrugu qalbahu, dia akan mengosongkan hatinya dari urusan-urusan selain Allah, dibersihkan semua. Wa takhalliya minal aqdari, dan disunyikan dari berbagai macam yang menjadikan hati keruh. Dan ini bisa kita lakukan Pak setiap kita mau sholat Pak, ya. Ketika kita mau mendirikan sholat, sebelum kita niat itu mari kita mempersiapkan diri kita, segala urusan lepaskan, ya, segala urusan apa saja lepaskan, jangan dibawa di dalam sholat. Jadi pas Allahu Akbar takbiratul ihram itu urusan dunia hilang semua, lepas semua.
ya, sehingga bisa konsentrasi full hanya menghadap Allah. Lah ini bisa kalau latihan berulang-ulang, ya. Tidak kok latihan sekali langsung sukses, ya enggak, harus latihan berulang-ulang. Karena untuk kelas kita itu kenyataannya kan malah sebaliknya. Apa-apa yang tidak teringat itu begitu kita sholat jadi ingat. Nah, kita kan malah sebaliknya ya. Ya, sebelum sholat tuh nyari apa gitu nggak ketemu-ketemu, ya. Terus begitu waktu sholat sudah datang, dia sholat begitu takbiratul ihram langsung ingat. Oh iya, tadi itu kan saya taruh di celana, terus celananya ganti, ya. Makanya dicari nggak ketemu. Nah itu sering terjadi seperti itu. Ya. Berarti itu membawa urusan dunia di dalam sholat. Nah mulai sekarang mari kita latihan segala urusan apa saja, ya, baik menyangkut diri kita, keluarga kita, di rumah, di mana saja, di kantor, di tempat kerja, begitu mau sholat itu coba dilepaskan semua, ya, dilepaskan semua, diserahkan Allah, ya, serahkan kepada Allah, ya, sehingga pas menghadap Allah itu sudah kosong hatinya itu. Nah, dan nanti habis sholat terus dipikirkan lagi gitu. Itu kalau latihan nanti lama-lama bisa. Wa tahayya'u, dan mempersiapkan diri lil anwari, untuk mendapatkan pancaran cahaya dari Allah. Jadi hatinya dibersihkan dulu, dikosongkan dulu dari segala urusan dunia, dia fokus menghadap Allah, siap menerima pancaran cahaya dari Allah, siap menerima pencerahan, istilahnya begitu, ya. Fa idza nazala, maka tatkala telah turun apa al-madadu, anugerah ketuhanan, wajada, mendapati al-qalba, hati, mutasian, yang luas, mutahhiron, yang suci, munadzifan, yang bersih. Famala'ahu, maka Allah memenuhi hati tadi, ya, min anwarihi, dengan cahaya-cahayanya. Wahalahu, dan Allah menghiasi hati tadi bihaliyati asrarihi, dengan keindahan rahasia-rahasianya. Jadi kalau pas madat atau anugerah ketuhanan turun, kemudian hati kita pas lagi kosong, bersih, ya, suci, berarti tempatnya sangat luas, maka kemudian tempat yang kosong dan bersih itu oleh Allah dipenuhi aneka macam anugerah, dihiasi dengan cahaya-cahaya keindahan Allah. Itu yang terjadi kalau hatinya kosong dan bersih. Bi khilafi ma, berbeda halnya idza kanal qalbu ma'muran bi aghyarid dunya. Jika ternyata ketika madat anugerah ketuhanan itu mau Allah berikan, ternyata hati itu masih penuh dengan aneka macam urusan dunia, ya. Jadi hati yang mau diisi anugerah ketuhanan itu ternyata hatinya masih penuh dengan urusan-urusan dunia, sehingga lam yajidil madatu maudian, sehingga anugerah yang akan Allah berikan ini tidak kebagian tempat, ya, tidak kebagian tempat, karena tempatnya sudah dipenuhi dengan urusan-urusan dunia. Nah, kalau itu yang terjadi bagaimana? Ya, yang zilufi, yang dia tidak kebagian tempat untuk ditempati, ya fayarji'u min haitsu jaa, akhirnya anugerah Allah itu kembali lagi ke Allah. Kenapa? Soalnya tempat yang kita sediakan masih kotor, tempat yang kita sediakan masih terisi dengan hal-hal yang tidak penting, ya. Akhirnya ketika mau diisi yang penting, ya nggak bisa masuk, ya. Ibaratnya gelas, ya. Kalau gelasnya itu bersih, terus dituangin air yang bening, kan bisa masuk, ya. Air yang mau dituangin ini airnya bening, tapi gelasnya itu penuh dengan tanah atau tanah kotoran, kan sayang, ya. Masa air yang putih dan bening, ya, dimasukkan ke dalam gelas yang kotor, sayang airnya. Makanya airnya nggak jadi dituangin oleh Allah, ditarik lagi. Nah, jadi itu gambarannya seperti itu, ya. Ketika Allah mau menganugerahi kita ilmu misalnya, kok ternyata hati kita masih kotor, ya ilmu itu tidak bisa nempel, ya, tidak bisa nempel. Nah, makanya dalam kitab Ta'limu Ta'alim, Pak, kalau kita mau ngaji itu usahakan dalam kondisi suci, ya, suci lahir, suci batin, punya wudhu, supaya apa? Hati kita itu bersih dari hadas dan najis, sehingga nanti ketika dimasukin ilmu itu ya bisa masuk. Kenapa? Karena memang bersih. Tapi kalau hati kita
kotor itu ibaratnya ya kayak kertas yang banyak debunya, kalau kemudian ditulisi ya tulisannya menjadi tidak jelas. Nah, tapi kalau kertasnya itu bersih, ditulisi menjadi jelas. Maka semua pengajian saya yang rutin itu dilakukan habis sholat, ya, karena kalau habis sholat kan pasti habis wudhu, masih punya wudhu, habis mohon ampun kepada Allah, habis berzikir, terus diisi ilmu. Itu insya Allah walaupun sedikit bisa masuk, ya, karena sudah didukung dengan persiapan. Nah, berbeda halnya kalau kita nggak punya wudhu, lagi pikiran ruwet, nah, terus diisi ilmu, ya mental, ya. Cuma lewat di telinga aja, masuk kuping kanan langsung keluar kuping kiri. Jadi nggak mampir ke hati sama sekali. Kenapa? Hatinya masih penuh dengan sampah. Nah, penuh dengan sampah. Nah, itu yang terkait dengan zuhud tadi ya. Tidak mau tertipu dengan dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, tapi dunia dijadikan sarana untuk meraih tujuan, itu namanya zuhud. Sekarang ya terkait dengan meyakini kesempurnaan ilmunya guru. Nah, waqtiqatu kamali suyuhi huwa ainus sidqi. Adapun meyakini sempurnanya ilmu yang dimiliki oleh seorang guru itu menjadi inti dari pembenaran. Wa bi qadri sidqi yamba'ul madadu. Seukuran seorang murid membenarkan gurunya, maka seukuran itu pula dia mendapatkan ilmunya. Jadi kalau dalam kajian ilmu tasawuf, ketika kita ingin mendapatkan ilmu dari guru kita, ya harus percaya dulu dengan gurunya. Ya, kalau tidak percaya, meragukan, ya tidak bisa masuk, ya tidak bisa masuk. Nah, percaya aja enggak. Walam yumkinu ayan qati al wahmu aw yadhabul hisu ila bisidqi ma'azuhdi. Pikiran-pikiran buruk yang ada dalam hati kita itu tidak akan bisa hilang kecuali dengan kita memiliki sifat as-sidqu, yaitu membenarkan dan zuhud. Fazuhdu yatahayya'u lil madadi. Hati yang zuhud itu sebagai persiapan untuk mendapatkan anugerah dari Allah. Ya, anugerah Allah, anugerah ketuhanan hanya diberikan kepada hati yang zuhud, hati yang tidak mau tertipu dengan urusan dunia, yang tidak mau menjadikan dunia sebagai tujuan, tetapi dunia dijadikan sarana untuk meraih tujuan. Itu zuhud. Nah, kalau hatinya sudah zuhud, nanti dapat madad, dapat anugerah ketuhanan. Sekarang wabi sidqi yafidu alaihil madad. Kalau dengan pembenaran terhadap seorang guru, maka dia akan mendapat aliran anugerah, ya, anugerah ketuhanan tapi melalui gurunya tadi. Ya. Yang satu sebagai, kalau zuhud itu ibaratnya wadah yang bersih, ya, yang kita siapkan untuk menerima anugerah. Terus anugerah itu mengalirnya, ya, mengalirnya itu lewat seorang guru. Ya. Kayak kita dapat ilmu dari Allah itu ya lewat seorang guru. Kalau dulu para sahabat gurunya Nabi, lewat Nabi. Nah, kita hidup di zaman ulama, dapat ilmu ya lewat jalur ulama. Jadi salurannya lewat ulama. Makanya harus mencari ulama yang benar-benar ulama. Kalau sudah ketemu terus harus membenarkan, jangan meragukan. Kalau meragukan ya nggak bisa teraliri ilmu. Fakullama fadha, maka tatkala telah mengalir apa ma'ul madadi, anugerah ketuhanan yang diserupakan dengan air, ghosala, maka air itu akan membasuh ausakhal wahmi, kotoran-kotoran pikiran buruk. Jadi kalau anugerah ketuhanan itu sudah mengucur ke dalam hati kita, maka hal-hal yang kotor yang ada dalam hati kita itu akan terhapus, terbasuh oleh aliran, ya, anugerah ketuhanan. Fa idza lam yabqa lil wahmi asarun, ketika pikiran-pikiran buruk yang ada dalam hati kita itu sudah tidak ada bekasnya, hasolal gharqu fil bahri, maka seorang itu berhasil tenggelam dalam ma'rifatullah. Jadi karena hatinya sudah benar-benar bersih, ya, maka kemudian dia dapat limpahan anugerah yang sepenuh hati. Nah, itulah sekalian, jadi intinya untuk mendapatkan ilmu dari Allah, kita
dua yang harus kita lakukan. Pertama, mempersiapkan wadahnya, yaitu hati yang bersih. Yang kedua, harus memilih alirannya, artinya aliran ilmu tadi lah, ya. Milih jalur ulama yang warasatul anbiya, yang ilmunya ada mata rantainya nyambung sampai ke Rasulullah, sehingga yang disalurkan itu ya benar-benar ilmu yang bersih, ilmu yang bening. Nah, kalau sembarangan, jangan-jangan kita udah nyiapkan tempat yang bagus tapi ternyata dialiri air jomberan. Wah, itu bahaya sekali. Nah, akhirnya habis ngaji malah jadi orang galak, ya, pemarah, terus nyala-nyalain orang lain, ujung-ujungnya jadi teroris. Itu ya akibat tadi itu, dia sudah nyiapin tempat yang bagus tapi ternyata dialirin air jomberan, bukan air yang bening, ya. Bukan ilmu yang dari Allah tapi ilmu yang berasal dari nafsunya si yang mengaliri tadi itu, ya. Jadi kita harus pandai-pandai memilih siapa yang kita jadikan saluran untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.